Setelah kemarin Bang Romi ngulas router TUF Gaming, sekarang gue mau bahas headset ROG Strix Go 2.4. Di sini gue nggak mau bahas panjang-panjang, tapi gue mau ceritain aja pengalaman gue selama pakai headset ini. Dimulai dari desain, menurut gue ROG Strix Go 2.4 itu punya desain yang cukup biasa untuk sebuah headset gaming. Warnanya hitam polos, ada beberapa aksen silver metallic, dan nggak punya lampu RGB. Dilihat dari jauh, mungkin sulit ya nandain kalau ini adalah headset ROG. Apalagi tulisan dan lambang ROG yang gede itu warnanya nyatu sama bodi yang hitam. Sedangkan kalau yang agak mencolok itu logo dan tulisannya itu kecil banget. Di balik desain yang sederhana, mungkin Asus mau ngasih sesuatu yang lebih kalem dan gak gaming-gaming banget nih, biar lebih bisa diterima oleh semua kalangan. Semua pengaturan tombol ada di sebelah kiri kayak volume dan mic, play pause music, mode wireless atau kabel, dan 2 port jack. Kalau di sebelah kanannya itu cuma ada port USB-C buat ngecas aja. Walaupun bodinya kelihatan gede, bobot dari headset ini nggak berat-berat banget. Di bawah tanpa kosmetik itu cuma sekitar 290 gram, sedangkan pas dibawa sama semua aksesoris termasuk tas itu nggak sampai 600 gram. Aksesoris yang dikasih itu macam-macam. Pertama, ada tas buat nyimpen semuanya. Terus ada kabel USB A to C buat ngecas dan update software, ada kabel AUX, ada mikrofon, satu adapter USB A to C, dan yang paling penting adalah dongle WiFi 2.4 GHz. Headset ini bener-bener udah nggak pakai Bluetooth lagi, tapi udah pakai WiFi 2.4 GHz. Makanya di dalam boxnya itu dikasih dongle buat konekin ke HP, laptop, atau bahkan PS5. Kalau misalnya HP nggak ada USB-C bisa colok lewat kabel AUX, terus kalau laptop nggak ada USB-C bisa pakai AUX ataupun adapter USB to C yang udah dikasih. Terus kalau buat iPhone yang pakai Lightning dan nggak ada lubang jacknya gimana? Satu-satunya cara ya bisa pakai converter Lightning to jack. Kalau pakai Bluetooth nggak bisa karena emang nggak ada koneksi Bluetoothnya di sini. Waktu gue pakai, gue ngerasain kalau head dan earpadnya itu cukup nyaman. Busanya bener-bener empuk dan bentuknya juga gampang kembali ke posisi awal walaupun udah lama kita pakai. Bentuk earpad yang gede ini sukses nutupin kuping kiri dan kanan gue. Enaknya karena bisa nutupin semuanya, alhasil isolasi suaranya juga cukup bagus dan bikin suaranya yang dari luar juga lumayan kedap. Bye-bye delay, mungkin itu adalah kalimat yang tepat buat ngegambarin gimana lancarnya Strix Go 2.4. Semenjak pakai ini headset, gue udah lupa yang namanya delay, terutama buat main game-game yang punya responnya cepet kayak PUBG Mobile ataupun COD Mobile. Beberapa pengalaman gue pakai TWS dan headset wireless ya umumnya itu emang ada delay. Walaupun nggak sampai 1 detik tapi lumayan ngeganggu. Di Strix Go 2.4 suara jejak kaki dan tembakan peluru itu bener-bener sinkron, nggak ada beda kayak waktu main pakai headset kabel. Buat kualitas suaranya, gue saranin mending colok AUX aja. Karena waktu colok AUX itu fitur high resolution audionya bisa aktif. Tapi buat teman-teman yang nggak masalah sama kualitas audio juga bisa pakai wireless aja. Perbedaannya nggak terlalu jauh antara kabel dan wireless. ROG Strix Go 2.4 ini punya driver 40 mm yang menurut gua karakter suaranya lebih ke mid-centric. Dibanding ke bass dan treble, vokalnya lebih dominan. Untuk low-nya menurut gua tetap kedengeran dan berasa deep. Terus kalau buat high-nya berasa pedes dan gebukan simbal dan hit head-nya bisa cring-cring. Terus buat sound recording jadi salah satu fitur unggulan ROG Strix Go 2.4. Headset ini punya sebuah mikrofon yang udah didukung AI noise cancelling. Adanya fitur noise cancelling ini meminimalkan suara sekitar dan bikin suara kita makin jelas waktu didengar lawan main. Oke guys, kali ini gue lagi ngerekam suara pakai mikrofon eksternal dari ROG Strix Go 2.4. Gimana menurut kalian? Kalau misalkan lagi males colokin mic tapi masih tetap pengen ngomong, nggak usah khawatir, Strix Go 2.4 punya satu mic internal yang tetap bisa dipakai. Enaknya, mic internal ini juga udah support AI powered noise cancellation. Nah, sekarang mikrofon eksternalnya udah gue copot dan sekarang cuma pakai mikrofon internal. Gimana menurut kalian? Lebih bagus yang mana? Selain fitur noise cancelling, Strix Go 2.4 juga udah punya sertifikasi Discord dan TeamSpeak yang emang banyak dipakai gamer buat ngobrol bareng-bareng.
Karena ini adalah sebuah headset wireless, otomatis punya baterai dong. Strix Go 2.4 punya baterai yang tahan sampai 25 jam nonstop. Buat ngecas juga tergolong cepet ya, cuma 15 menit penuh karena emang support fast charging. Sebelum gue tutup, gue mau kasih tahu sebuah software yang berguna pas pakai Strix Go 2.4. Software ini namanya Asus Armoury yang biasanya ada di laptop-laptop Asus ROG atau TUF Gaming yang terbaru. Nah, di Armoury ini pengaturan headsetnya juga lebih beragam, kayak optimasi suara berdasarkan jenis game dan mode, atur suara virtual, atur equalizer, ubah bass boost, dan kejernihan rekaman suara dan lain-lain. Di tab lain juga ada tabel yang infoin soal kapasitas baterai, sleep mode, dan firmware update. Buat harga 2,7 jutaan, menurut gue ROG Strix Go 2.4 adalah harga yang worthy buat teman-teman yang nyari headset anti-delay dengan desain yang gak terlalu gaming. Selain itu, headset ini juga punya mikrofon bagus dan baterainya yang awet banget.